Tiga orang pendaki memulai perjalanan menuju puncak merbabu lebih lambat dari rencana. Waktu sudah mendekati senja, tapi mereka tetap memaksa naik demi mengejar target summit. Udara terasa aneh, lebih dingin dari biasanya, dan jalur tampak jauh lebih sepi. Bahkan suara burung pun nyaris tidak terdengar, seolah hutan menahan napas. Semakin masuk ke jalur hutan, suasana berubah drastis. Cahaya headlamp memantul ke batang pohon yang basah, menciptakan bayangan menyerupai siluet manusia. Salah satu pendaki merasa seperti diikuti, tapi setiap menoleh, tidak ada siapapun. Radio komunikasi mereka mendadak dipenuhi noise statis. Langkah kaki mereka terdengar tidak beraturan. Bukan karena kelelahan, tapi karena ada langkah lain yang ikut berbunyi. Ritmenya berbeda. Kadang di depan, kadang di belakang. Saat mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Saat berjalan, suara itu kembali. Tapi jalur di belakang kosong. Mereka menemukan papan penunjuk arah jalur. Tapi posisinya aneh, seperti sengaja diputar. Salah satu pendaki yakin tadi papan itu masih normal saat dilewati rombongan lain. Sekarang panahnya menunjuk ke arah jurang. Kompas digital di jam tangan mulai berputar tidak stabil. Di sebuah dataran kecil, mereka melihat satu tenda berdiri sendirian. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tidak ada jejak api unggun. Saat di senter, permukaan tendanya basah seperti sudah lama ditinggalkan. Tapi di depannya, ada sepatu yang masih bersih, seolah baru dilepas beberapa menit lalu. Tiga pendaki itu saling tatap. Roka membuka resleting tenda palon. Suara gesekan kain terdengar keras di tengah sunyi. Di dalamnya kosong, tapi hangat, seperti baru saja ditinggalkan. Ada bekas lipatan sleeping bag, dan termos masih mengembun. Tidak mungkin kosong sudah lama. Tanpa angin, suhu tiba-tiba turun drastis. Napas mereka berubah jadi uap tebal. Aplikasi suhu di ponsel menunjukkan penurunan tidak wajar. Padahal beberapa menit lalu masih normal. Yang paling aneh, hanya area sekitar tenda itu yang terasa sedingin es. Mereka memutuskan lanjut naik. Formasi 3 orang berbaris. Tiba-tiba terdengar suara pelan memanggil nama Denny dari arah samping jalur. Persis suara temannya, padahal temannya ada di depannya. Saat disenter ke arah suara, hanya semak dan kabut tebal. Bayangan mereka jatuh panjang di kabut. Tapi Raka melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Bayangan di tanah terlihat 4, bukan 3. Saat dia hitung ulang dengan senter, hanya ada 3 tubuh. Ketika lampu digeser, bayangan keempat itu hilang. Mereka melewati penanda jalur kayu khas pendakian merbabu, tapi Denny yakin papan yang sama sudah dilewati 20 menit lalu. Ada goresan cat merah berbentuk garis miring yang sama persis. Seolah mereka berjalan naik, tapi tidak pernah benar-benar berpindah tempat. Mereka tiba di pos kecil dari kayu yang seharusnya jadi tempat istirahat pendaki merbabu. Tapi bentuknya tampak lebih tua dan lapuk dari foto jalur resmi. Di dinding ada coretan nama pendaki, tahunnya 1998. Padahal jalur ini baru dibuka ulang beberapa tahun lalu. Kayu pos terasa lembab dan dingin saat disentuh. 3 lampu kepala dinyalakan bersamaan untuk menembus kabut. Anehnya, cahaya tidak menyebar, hanya membentuk lingkaran pendek seperti menabrak dinding tak terlihat. Di luar lingkar cahaya itu, gelapnya pekat, tidak memantul sama sekali. Sila Cahaya Daitland. Dari kejauhan terdengar bunyi kentongan kayu, pelan, teratur, seperti ronda kampung di Jawa. Mereka saling pandang. Di ketinggian ini tidak ada desa, tidak ada pos jaga. Suara itu datang 3 kali, lalu berhenti mendadak. Setelahnya, sunyi total, bahkan suara serangga pun hilang.
Di jalur tanah basah, terlihat jejak sandal jepit, bukan sepatu pendaki. Dalam, jelas, dan masih baru. Jejak itu hanya satu jalur, tidak ada pasangan kiri kanan yang lengkap. Seperti seseorang berjalan dengan satu kaki, atau diseret. Jejaknya mengarah naik, ke area yang bukan jalur resmi. Mereka duduk membentuk segitiga kecil untuk minum. Raka menghitung keras, 1, 2, 3, memastikan jumlah tetap lengkap. Tapi perasaan dia tidak cocok. Dari sudut matanya, selalu terasa ada satu sosok lagi berdiri di belakang mereka, diam, memperhatikan. Setiap di center, kosong. Saat lampu turun, rasa diawasi kembali. Mereka keluar dari hutan pinus dan masuk sabana luas khas Merbabu. Biasanya area ini terasa lega, tapi malam itu terasa terbuka sekaligus menekan. Angin membawa suara gesekan rumput seperti bisikan panjang. Jalur setapak tampak, lalu hilang, lalu muncul lagi tertutup kabut. Di kejauhan terlihat lampu-lampu seperti kampung di lereng Jawa. Tapi posisinya salah, sejajar dengan ketinggian mereka, bukan di bawah. Saat Denny zoom kamera ponsel, lampu itu seperti lentera gantung, melayang, lalu satu persatu padam. Bukan bau api unggun pendaki, ini seperti bau ritual. Mereka tahu di beberapa gunung Jawa sering ada lokasi petilasan. Tapi tidak ada tanda tempat di sekitar. Hanya sabana kosong dan gelap. Langkah mereka memasuki jalur batu vulkanik, licin dan tajam. Setiap pijakan berbunyi keras memecah sunyi. Anehnya, gema langkah terdengar telat, seperti dipantulkan dari tempat yang jauh, terlalu jauh untuk ukuran sabana terbuka. Di atas batu punggungan tampak sosok duduk, posisi khas pendaki istirahat. Raka menyapa, tidak ada jawaban. Saat lampu disorot penuh, hanya batu besar dengan rumput menempel. Tapi saat lampu diturunkan sedikit, bentuk duduk itu terlihat lagi sepersekian detik. Mereka masuk jalur punggungan yang sempit. Angin Merbabu menghantam dari samping, membuat tubuh goyah. Di kiri hanya gelap jurang tanpa dasar terlihat. Setiap kali kabut lewat, jarak pandang hilang total beberapa detik. Cukup lama untuk membuat arah terasa berubah. Mereka menemukan tali pengaman jalur. Biasanya dipasang relawan jalur Merbabu. Tapi tali ini terlihat sangat tua, seratnya terbuka, seperti terpasang puluhan tahun. Saat disentuh, rapuh dan lembab. Padahal menurut info Basecamp, jalur ini baru diperbaiki musim lalu. Mereka berhenti untuk atur napas. Terdengar 4 tarikan napas. Berat. Helen. Pirama. Raka menghitung, mereka hanya bertiga. Saat semua menahan napas untuk cek, masih ada satu suara napas yang tetap berjalan dari arah belakang mereka. Permukaan tanah berbatu bergetar halus seperti ada langkah berat mendekat, tapi tidak ada suara pijakan. Bukan gempa, bukan longsoran. Getarannya ritmis, seperti sesuatu berjalan besar namun tak terlihat di jalur yang sama. Mereka menemukan tanda cat merah penunjuk jalur, tapi berada di sisi batu yang menghadap arah turun. Seolah seseorang sengaja membalik arah navigasi. Saat mereka saling debat arah, kompas digital kembali berputar liar tanpa berhenti. Mereka memutuskan berhenti dan buka camp darurat. Area datar hanya cukup untuk satu tenda. Saat pasak ditancap, tanah terasa terlalu lunak, seperti bekas galian lama. Tidak ada sampah pendaki, tidak ada jejak camp sebelumnya. Terlalu bersih untuk jalur populer Merbabu. Saat mereka diam minum, terdengar suara resleting tenda dibuka pelan dari sisi belakang. Semua menoleh. Tidak ada yang bergerak. Resleting mereka ada di depan, tertutup rapat. Suara itu berhenti tepat saat Denny menyorotkan lampu ke kain tenda. Mereka keluar mengecek. Ada jejak mengitari tenda membentuk lingkar penuh. Polanya bukan sepatu trekking, lebih seperti telapak tipis. Jejaknya hanya satu jenis, seolah dibuat oleh satu orang
yang berjalan memutari mereka berkali-kali. Dari sisi lereng terlihat hutan cemara rapat. Raka yakin jalur merbabu bagian ini sabana. Tidak ada hutan. Saat dicek GPS offline, area itu memang ditandai padang rumput. Tapi di depan mata, tegakan pohon berdiri diam seperti sudah lama tumbuh. Mereka sepakat istirahat bergantian. Raka menghitung keras. 1, 2, 3, memastikan semua ada di dalam. Dari dinding tenda, bayangan terlihat 4 kepala. Saat lampu digeser, kembali jadi 3. Tidak ada suara langkah pergi.